Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah datang yang untuk melakukan pelayanan kita pada hari ini, yaitu melakukan bimbingan kelompok. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang telah berhadir pada kesempatan hari ini. Oke. Untuk memasuki sesi selanjutnya itu kita pengenalan, alangkah baiknya karena untuk melakukan yang namanya pelayanan bimbingan kelompok ini harus rileks, harus membawa chemistry secara kekeluargaan dan saling kerjasama pada saat nanti kita melakukan pelayanan, karena di sana di dalam pelayanan itu berkelompok tidak individu. Jadi yang pertama itu saya perkenalkan diri dulu, nama saya Radionor, dipanggil Khalid, saya dari Banjarbaru. Nah, mungkin setelah itu saya serahkan ke kalian. Tapi sebelumnya apakah kalian ada pertanyaan untuk saya sebagai konselor di sini? Saya silakan kepada yang paling kalian terlebih dahulu. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Ade Haryandi, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Pamukkora angkatan 2019. Oke. Asalnya dari mana, Mas? Dari Jinamas. Dari Jenamas. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asari dari Banjarmasin, Fakultas Kehutanan. Kehutanan dari Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Surya Koyo, Sirpul Surya dari Kalteng Universitas Pamukkora. Ya, sebelum itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya pengenalan ini kita saling akrab, saling bisa memahami satu sama lain walaupun ini awal. Ini kan pertemuan awal, pelayanan awal untuk kita melakukan yang namanya bimbingan kelompok ini. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini sebelumnya apakah di sini kalian pernah hadir untuk nama bimbingan kelompok? Belum. Ini dan kalian belum pernah. Belum pernah. Kalau bimbingan belajar pernah. Oke. Jadi di sini saya jelaskan sedikit secara besar apa sih bimbingan kelompok itu. Jadi bimbingan kelompok itu termasuk ke dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan konseling ini ada berbagai macam bentuk pelayanannya. Salah satu termasuk dalam bimbingan kelompok ini. Dimohon jangan main HP. Kita cut lah di sinilah. Ingat cut. Jadi bimbingan kelompok secara garis besar itu adalah sebuah pelayanan yang ada di salah satu bimbingan konseling, karena berbagai macam pelayanan itu di sana banyak, termasuk bimbingan kelompok ini. Artinya bimbingan kelompok ini salah satu dari bagian bimbingan konseling dalam pelayanannya. Nah, bimbingan kelompok adalah pelayanan yang memberikan ataupun bertujuan untuk membimbing para siswanya, mahasiswa atau individu maupun konselingnya dalam dinamika kelompok. Artinya di dalam pelayanan ini harus berkelompok tidak individu. Artinya dalam tujuan untuk mengubah mindset mereka mengenai nanti topik yang dibahas, mengubah perilaku mereka ke depan yang misalkan terlibat kasus dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini apakah kalian sudah mengerti secara besar? Ya, cukup. Cukup. Mungkin apakah ada di sini yang bisa menyimpulkan secara besar apa sih bimbingan kelompok itu setelah mendengar penjelasan dari saya? Mungkin. Ada loh. Mungkin dari saya. Oh ya, mungkin dari pendapat saya bimbingan kelompok itu kan ibaratnya semacam semacam suatu diskusi yang mengenai bimbingan tentang moral dan sebagainya kan. Cuman di sini lebih mengarah ke pembelajaran. Nah, mungkin itu aja bisa saya dapat mengenai penjelasan secara umum yang tadi. Oke, terima kasih. Nah, dalam bimbingan kelompok ini kita nantinya setelah melakukan pelayanan ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan attending tadi. Habis itu transisi, inti dan tindak lanjut. Nah, sebelum kita melakukan pelayanan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di dalam pelayanan itu ada yang namanya teknik. Nah, artinya teknik di sana berbagai macam. Tapi di sini kita menggunakan teknik diskusi kelompok. Nah, mungkin dari kalian sudah sering dengar apa sih diskusi kelompok. Jadi saya minta jelaskan terlebih dahulu apa yang kalian paham, kalian mengerti tentang definisi diskusi kelompok. Ya, dari Masnya dulu. Nanti bergantian. Oh ya. Mungkin saya masuklah mengenai diskusi kelompok ini, artinya diskusi yang ibaratnya mengarah ke semua pandangan dan sebagainya. Mungkin diskusi kelompok ini kalau minimal orangnya artinya ada 2 orang yang lebih. Jadi 2 orang lebih di sini mereka berdiskusi tentang suatu topik yang mereka tentukan sebelumnya. Nah, itu mungkin penjelasan singkat dari saya mengenai diskusi kelompok. Mungkin bisa. Menurut saya diskusi kelompok itu melakukan sosialitas secara komunikasi, bertukar pendapat, pikiran, apa yang ingin dicapai, dan diskusi kelompok itu
uang lingkupnya itu cukup kecil, tidak seperti di masyarakat yang ada sebuah acara atau gimana gitu. Dan juga diskusi kelompok itu menurut saya pembahasannya cuma uang lingkup pesertanya aja, mungkin dari itu. Dari Ya kalau menurut saya kurang lebih daripada pendapat saudara-saudara sekalian mungkin begitu. ya, karena pendapat kalian mungkin secara garis besar di sini saya dapat menyimpulkan dari kalian semua memang mengerti apa sih itu yang namanya diskusi kelompok, definisinya apa sih tujuannya dan sebagainya, karena tadi sudah dijelaskan dari masing-masing kalian. Jadi diskusi kelompok saya menyimpulkan adalah sesi di mana pada saat kita melakukan teknik tersebut itu sering bertukar pendapat, saling memecahkan masalah, saling berbagi mindset dan sebagainya satu sama lain. Ini seperti itu secara besar. Nah, sebelum kita memasuki inti, ada beberapa tahapan. Kembali saya jelasin yang pertama tadi attending, habis itu transisi, inti, tindak lanjut maupun penutup. Dan di tengah sebelum penutup itu ada yang namanya ice breaking. Nanti kita setelah melakukan di tahap inti, di sana ada ice breaking. Mungkin ice breaking nanti saya jelaskan pada saat kita sudah melakukan pada fase di tahap inti. Jadi sebelum kita masuk pelayanan, saya ingin bertanya sekali lagi, apa kalian siap untuk melakukan pelayanan kita pada hari ini? Siap. Oh, serentak dong, semangat. Siap. Nah, seperti itu. Oke, karena kalian sudah siap, jadi di sini saya akan menentukan topik apa yang bakal kita bahas pada pelayanan ini. Oke, dapat yang saya tentukan di sini yaitu stres akademik. Nah, langsung saja. Kalau menurut kalian apa sih definisi dari stres akademik itu? Nah, saya serahkan dulu ke yang paling kanan. Oke, sebelumnya saya masuk nih untuk saya untuk stres akademik ini kan ada terbagi jadi dua kata kan, satu kalimatnya ada stres dan akademik. Nah di sini stres ini kan ibaratnya suatu keadaan yang dimana psikologi seseorang itu diserang gara-gara ibaratnya masalah-masalah hidupnya dan sebagainya. Terus kalau akademik ini artinya dari stres tersebut itu mengarah langsung ke akademik, jadi ketahuan itu stres apanya, jadi mengarah langsung ke akademik. Kalau yang kita ketahui bersama kan akademik ini ibaratnya berhubungan dengan suatu pendidikan seseorang. Nah mungkin yang paling berasa banget di sini stres akademiknya yakni para pelajar, para mahasiswa. Nah mungkin stres akademik ini kalau kita gabungkan secara harfiahnya, ya stres akademik ini merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan kejiwaan yang ada kaitannya tentang pendidikan seseorang, masalah pendidikan seseorang. Mungkin itu aja dulu dari saya mungkin. Oke. Jadi secara garis besar saya mengatakan kita tadi, saya di sini dapat menyimpulkan penjelasannya ternyata stres akademik ini secara garis besar menurutnya adalah tekanan psikologis maupun fisik yang diakibatkan karena hal yang berbau akademik seperti pelajaran, entah itu PR yang banyak, tugas yang banyak dan sebagainya. Nah, mungkin itu dari dia. Nah, kalau dari yang lain misalnya, apa sih definisinya menurut kalian mungkin dari Kalau dari saya, stres akademik itu pembawaan dia pada kepribadian dia itu kalau ada masalah mungkin tidak bisa mengontrol diri atau meluapkan diri kemana, jadi dia menanggung sendiri bebannya, masalahnya itu menanggung sendiri beban masalahnya, mungkin dipengaruhi oleh di lingkungan sekitar sekolah, kalau di kampus, di lingkungan keluarga, yang terbawa ke faktor sosial dia yang ada di lingkungan kampusnya. Mungkin stres akademik itu saya masih kurang awam juga tentang stres akademik itu. Ya mungkin itu aja. Oke. Jadi sini saya menyimpulkan ya, saya stres akademik ini mungkin berasal dari faktor lingkungan sebelumnya atau sebagainya pada saat dia misalkan di tempat tinggalnya atau pada saat dia bersosialisasi
Lalu stres ini nanti akan terbawa pada saat dia melakukan pendidikan, entah itu di kampus, di sekolah dan sebagainya. Oke, seperti itu kan dari Mas Ari tadi penjelasannya kurang lebih. Selanjutnya dari Mas Surya. Mas Surya, bagaimana sih stres akademik itu kalau menurut Mas Surya? Definisinya secara besar atau secara khusus atau umum, boleh dijelaskan? Menurut Mas Surya seperti mana sih? Ya, kalau menurut saya stres akademik itu seperti ya banyak tugas atau masalah, jadi bawaannya ke kampus atau ke universitas lah gitu ya. Jadi merasa ngedon gitu kan Iya. tugas. Ya benar. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi secara garis besar atau secara umum ternyata stres akademik ini memang sangat berhubungan dengan hal tugas. Tugas pastinya. Misalkan tugas banyak, apalagi misalkan pada kalian pada saat Misalkan mahasiswa yang semester sudah tinggi itu entah itu penelitian. dosen yang Nah, misalkan ada tuntutan dari dosennya atau berlebihan, deadline yang menekan misalkan itu kan seperti tekanan itu. dari dosen. Ditambah ada kegiatan juga. Nah, jadi ibaratnya kadang stres akademik ini munculnya itu di akademik, cuman ada pemicu-pemicu yang dari lain juga gitu. Ada juga waktu mungkin. Manajemen waktunya. Sehingga stres akademik itu muncul ya. Iya. Oke. Nah, lalu menurut kalian, karena tadi kita sudah membahas yang namanya definisi, pengertian, faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya stres akademik? Mungkin tadi sudah dijelaskan kurang lebih sedikit, tapi di sini saya akan lebih menggali lagi apa sih faktor penyebabnya. Gitu. Mungkin dari rekan-rekan bisa menyebutkan faktornya, sering berpendapat, pandangan, definisi. Oke, saya persilakan siapa yang mau terlebih dulu. Oke, Mas Surya, apa sih faktor penyebab terjadi stres akademik gitu? Faktornya ya mungkin dari Pak Dika dulu. Ada bisa Bang Surya kan? Nah, jadi kalau menurut Mas Surya nih terlebih dulu bagaimana sih? Apa faktornya? Ya kalau menurut saya faktornya itu seperti ya banyak tugas, deadline-nya mepet, ya mungkin gitu kurang lebih ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan rekan yang lain. Oke, karena banyakan tugas ya rata-rata ya, Ya. deadline yang mepet. Selain itu misalkan apakah dari dalam diri faktor Mas Surya misalkan merasa ternyata tugas ini tugas yang sulit, apa pernah merasa seperti itu? Oh sering, Sering. ya sering sekali. Oke. Misalkan contohnya tugas seperti apa sih? Ya tugas praktikum lah contohnya kan, tugas praktikum. Statistik kemarin. Ya statistik yang kemarin ya. Oh, itu ya. Oke, kalau dari Mas Ari, Menurut saya faktornya. faktor yang terjadi itu ya tekanan dosen, keluarga, dari kita juga yang terlalu santai-santai gitu lah mengerjakan tugas. Jadi tugasnya itu makin numpuk, yaitu jadi kepikiran gimana menyelesaikannya, gimana secepat diberi waktu segini, tapi waktunya dibuang-buang percuma gitu, buat santai. Nah dari situ tuh dia memikirkan mungkin cara menyelesaikannya dengan cepat itu seperti apa. Nah jadi disitulah timbul faktor stres akademiknya. Oke. Jadi di sini saya menyimpulkan ternyata ada dua faktor ya, dari dalam dirinya sendiri dan lingkungan. Tapi di sini saya bertanya, kalau contohnya dari faktor keluarga itu seperti apa sih yang sehingga menimbulkan stres tadi? Apakah dari keluarga itu menuntut kita agar lebih cepat lulus atau seperti apa? Seperti atau ekonomi Ekonomi. kan, kalau untuk menunjang ke jenjang pendidikan itu kan perlu uang, perlu juga tenaga usaha. Nah kalau keluarga yang masih di bawah rata-rata lah di pendapatannya, mungkin dia memikirkan gimana caranya kita ini bisa dapat uang lebih buat membayar kuliah, bayar buku, praktikum. Nah dari situ dia pikir, dan juga tugas tuh harus gimana caranya, kan sambil bekerja nih tugas ada, jadi ya, mau gimana lagi ya, tugas terbengkalai, pekerjaannya ditekan dari atasan. Nah itu faktor dari keluarga, ekonomi lah faktor keluarga itu. Jadi memang ada dua faktor. Yang pertama internal, misalkan tadi kan sudah disebutkan Mas Ari nih, ternyata
orangnya malas-malasan, terlalu santuy, sehingga nanti akhirnya keteteran, ya kan? Lalu yang kedua itu faktor lingkungan, salah satu contohnya keluarga, misalnya berhubungan dengan finansial, ekonomi. Dia kuliah dengan biaya sendiri, gitu kan, tidak dengan biaya bantuan pemerintah atau sebagainya. Nah, mungkin seperti itu sehingga pikirannya pun bakalan terganggu, apalagi pada saat tugas yang banyak, dosen yang menekan dan sebagainya. Maka pikirannya nanti bakalan berkecamuk gitu lah, sehingga menimbulkan stres akademik. Artinya stres akademik ini tugasnya mungkin bakalan terbengkalai, dia lebih fokus ke pikirannya untuk bagaimana sih untuk lanjut kuliah nanti seperti itu kan, lanjut hidupnya. Nah, kalau itu kan dari Mas Ari, kalau menurut Mas Adaha bagaimana sih? Oh, yang masalah faktor. Nah, faktor apa gitu? Kalau saya kan ibaratnya sebenarnya sepakat daripada kata Kak Ari tadi kan, bahwasanya dari stres akademiknya ada dua pemicu utamanya, jadi dari faktor luar dan faktor dalam. Karena faktor luar tersebut kan ibaratnya semacam tuntutan dari dosen segala macam, tugas bagaimana materinya, manajemen. Nah terus kalau yang internal tadi kan ibaratnya dari dirinya psikologisnya sendiri kan, ibaratnya apakah mentalnya memang siap gitu nah untuk menghadapi tugas yang sebanyak itu. Kadang semua orang diberi tugas yang sama, tapi ada orang yang memang memberikan tekanan itu berbeda-beda. Bahwasanya dari kapasitas orang itu kan masing-masing berbeda. Nah jadi mungkin dari kapasitas mental orang itu yang membuat stres akademik ini dapat muncul atau tidaknya. Jadi memang paling penting itu mental, ya kan? Ya mental. Kalau nggak siap mental ya jangan. Jadi kalau tidak siap mental jangan mencoba gitu. Ya. Tapi kalau mau coba-coba bagaimana, Mas? Kalau yang mau coba-coba ya silahkan. Artinya kan di sini kita kuliah kan ibaratnya sudah disediakan medan, kita sudah akan sediakan fasilitas untuk berkegiatan segala macam untuk ininya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan medan tersebut kita. Soalnya kan kita kuliah bayar di sini, kita dianggap kuliah bayar. Terus bagaimana kita cara memanfaatkan yang kita berikan setiap per semester itu nah. Ya tadi kita diberikan tekanan, itu bagaimana kita mengatasinya. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oke, dengan mencoba diharapkan nanti kita bakal terbiasa ya. Ya. Pertama kan memang awal pertama nih pada saat mencoba kayak seperti gugup. Pasti itu. Ternyata rasanya seperti Ya. ini jadi seorang siswa, tapi pada saat melakukan terus-menerus terbiasa dan ternyata Ya, bisa benar. aja sih. Kalau yang ini ya sedikit memotong juga nih mengenai stres akademiknya kan masing-masing jenjang itu kan berbeda-beda. Iya, betul. Kalau stres akademik semester 100 sampai sini saja. Kan ada nih namanya yang kurikulum kan. Kurikulum ini stres masing-masing kurikulum ini punya dampak negatif juga perannya, makanya ya dampak negatifnya stres akademik tadi tuh. Cuman ya dari pimpinan di atas sebenarnya tidak mungkin juga mengandalkan semester 1 itu langsung stres akademik yang full. Jadi mereka berjenjang sampai semester yang ibaratnya lulus. Jadi masing-masing per semester itu punya stres akademik masing-masing. Cuman jenjang yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi dari psikologi seseorang itu mereka sudah terbiasa gitu nah, bahwasanya kan semester 4 gini stres akademiknya. Nah, terus naik lagi semester 5 gini, beda lagi. Cuman dengan porsi yang berbeda. Mungkin makin naik jenjang makin naik juga porsinya. Cuman kita bisa mengatasinya karena sudah terbiasa sebelumnya. Mungkin itu aja dulu dari saya. Jadi saya menyimpulkan dari sini yang paling penting itulah mental dan kesiapan ya kan, seperti itu Ya, kan. mental kesiapan. Bagaimana sih kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar itu mengatasi masalah yang datang, apalagi masalah akademik. Jadi sehingga di sana tuh kita harus diperlukan menjadi diri kita sendiri bagaimana mengantisipasi ya kan. Iya benar. Nah jadi hal tersebut nantinya bakal menjadi bahan evaluasi sebagaimana yang disebut Mas Adaha. Semester 1, 2, dan seterusnya itu berbeda stresnya karena kan semakin tinggi semester maka semakin banyak tugas, tuntutan dan sebagainya. Belum lagi pada saat misalkan kita mengikuti organisasi. Oke, dari kalian mungkin ada beberapa di sini yang ikut organisasi ya kan. Nah, dengan organisasi juga apa mungkin tuh bakal menjadi faktor stres akademik ini terjadi? Apa dari kalian bisa memberi pendapat gitu? Siapa yang mau memberi pendapat? Mungkin lebih. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Dari organisasi sendiri mungkin itu manajemen waktu. Waktunya itu buat kuliah kah atau buat organisasi kah? Ada juga kan sambil ikut organisasi sambil kerja. Nah, sampai kuliah juga. mungkin dia membagi waktunya itu harus lebih berjadwal, dan juga itu mungkin kan ditekan dari organisasi, kuliah, tugas, dari pekerjaan, tekanan atasan, dan juga
kebanyakan kan yang bekerja itu orang dari perantauan. Nah dari situ organisasi itu menurut saya itu nggak terlalu wajib sih ikut, nggak apa-apa nggak ikut asal kuliahnya itu tidak terbengkalai. Tapi itu kan termasuk ke dalam pemicu ya kan, Ya. menjadi faktor stres akademik karena memanajemen waktu yang susah seperti itu. Nah oke, mungkin seperti itu pendapat dari Mas Ari. Ternyata universitas itu juga mempengaruhi stres akademik karena waktu itu tadi kita terbagi-bagi sehingga tugas bisa terbengkalai dan sebagainya. Nah dari kalian apa ada lagi untuk menambahkan? Dari Mas Surya? Ya kalau dari saya sih saya bukan orang yang mengikuti organisasi gitu kan, jadi kurang tahu. Oke, kalau dari Mas Ada ada? Oke, kalau saya masuk nih untuk organisasi kan saya ikuti ini satu sih himpunan. Oke, boleh. Ya, jadi untuk ya masalah apa? Masalah itu kan ibaratnya memicu yang bagian luar kan kata disebutkan Kak Ari tadi kan mengenai apa? Manajemen waktunya ya kadang sudah tugas kuliah, manajemen tugas kuliah, manajemen tugas organisasi kadang itu kan pasti ada yang namanya bertabrakan gitu. Jadi semua itu yang memunculkan timbulnya meledak lah suatu stres akademik ini. Nah makanya itu termasuk menurut saya kalau masalah organisasi ini masuk sebagai faktor luar pemicu daripada stres akademik. Oke, jadi termasuk ke dalam faktor eksternal, Faktor eksternal. lingkungan yang mendukung sehingga terjadinya stres akademik. Oke, nah karena tadi sudah definisi faktor, kita memasuki sesi dimana untuk ice breaking terlebih dulu. Karena saya melihat di sini dari kalian banyak diamnya, masih ragu-ragu, tegang, justru kita masih belum terbentuk. Oke. Jadi ice breaking ini pengalihan waktu untuk kita lebih rileks dan santai pada saat melakukan pelayanan. Oke. Baiknya kita di sini akan melakukan permainan sederhana. Mungkin dari kalian sudah sering mengetahui permainan kelipatan. Nah, permainan kelipatan 3 itu dimulai dari saya, nanti disambung untuk menguji konsentrasi kalian. Nah, kalian sudah siap? Siap. Sederhana. Oke. Ini sebutkan secara cepat ya pada saat kelipatan 3 bersambung dan bersambung. Oke. Mulai dari saya. 3, 6, 12. 18. Ternyata saya sendiri. Oke, kita ulang. Anda kurang fokus. Anda yang kurang fokus. Oh, ternyata konselnya kurang fokus ya. Kita ulang, biar lebih rileks dong. 3, 6, 12. 14. Wow, ternyata konselnya salah lagi. Saya sini hanya membuat kalian lebih rileks saja. Jadi dengan ice breaking ini maksudnya agar kalian lebih terbuka, lebih ceria. Karena kan memang pada pelayanan awal ini kalian masih gugup ya kan satu sama lain gitu kan. Oke, kita ganti dengan kelipatan 2 biar lebih mudah. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24. 26. 28. Kayaknya terlalu mudah nih kelipatan 2. Oke, kita ganti Kelipatan. kelipatan 4 biar pada ngelak otaknya. 4, 8, 16. Nah saya sendiri yang ngelak. Iya kan? Nah oke. Nah mungkin segitu aja ya ice breaking kita. Cukup biar kita lebih santai. Masuki sesi yang terakhir, hampir penutupan nih. Solusi. Nah, berbicara solusi. Solusi stres akademik. Nah, menurut kalian solusinya seperti apa? Oke, dari Mas Surya dulu nih. Saya lihat Mas Surya lebih banyak diam, kayak mungkin pribadi seperti itu. Tapi saya minta nih, Mas Surya apa sih solusinya menurut Mas Surya? Mas Surya sendiri misalkan mengalami stres akademik nih, entah itu tugas banyak dan sebagainya. Bagaimana solusi dari Mas Surya sendiri? Ya kalau solusi dari saya sih, misal kalau ada tugas kan langsung dikerjakan, jangan ditumpuk atau jangan dilalaikan lah tugas itu, karena faktor mempengaruhi kita stres akademik kita ya dari tugas yang kita tumpuk dan yang kita lalaikan tugas itu ya, mungkin begitu. Oke, ternyata tugas harus dikerjakan di awal ya kan Mas Surya? Iya. Kalau dari Mas Ari bagaimana? Solusinya ya kita cari teman yang bisa membantu kita di saat kita susah, senang, teman akrab, teman karib lah. Saat perlu bantuan, nah dari situ kita bisa juga mencari solusinya. Oke, artinya kita pada saat misalkan kesulitan melakukan mengerjakan soal atau ngerjakan soal sambil sharing, main sambil sharing. Nah dari situ mungkin
bisa mengurangi stres. Oke, artinya mencari teman yang akrab, teman kita nih sambil relax, santai, tapi sambil mengerjakan gitu. Iya, benar. Saya itu. Kalau dari saudara gimana? Mungkin dari saya kan solusi kan ibaratnya ini sudah menjawab bahwasanya dikerjakan lebih dulu biar tidak tertumpuk. Terus ketika hari membuatlah suasana yang nyaman sehingga kita tidak mengalami stres. Mungkin saya di sini lebih menyatakan bahwasanya lebih ke dirinya diri sendiri dengan bahwasanya ini sudah yakin loh kita diri kita ini sudah yakin gitu kan, sudah memasuki ranah ini kita artinya segala risiko yang seperti apa itu terus artinya sudah menjadi tanggungan kita, jadi kita harus yakin kepada diri kita sendiri. Kan sebelumnya dijelaskan bahwasanya stres akademik ini berasal daripada tidak kepercayaannya kemampuan diri sendiri dalam melaksanakan tugas tersebut. Nah jadi di sini kembali lagi ke diri kita sendiri bahwasanya kita tuh harus yakin dalam menyelesaikan tugas itu bahwasanya mungkin ini pepatah semboyan yang mungkin sudah terkenal pasaran lah, cuman setiap badai itu pasti berlalu. Oke, badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Berarti dari kalian memang rajin-rajin untuk mengerjakan soal entah itu tugas dari awal. Rajin. Seperti Mas Surya. Ternyata berarti orangnya cerdas ya, rajin, bersangkutan. Tidak menyangka saya ternyata punya konseli yang hebat. Kalau proyek bilang aja sama kamu. Oke. Karena tadi sudah disebutkan resolusinya itu lebih memanfaatkan waktu, mencari suasana bila memang stres banget, dan harus percaya diri karena ini memang pilihan kita. Ketika kita memilih sesuatu, maka kita harus menanggung, jawabkan. Artinya jangan lari dari tanggung jawab, ya kan? Iya. Berarti lari dari tanggung jawab berarti laki-laki mental tempe, sayang sekali seperti itu. Nah, karena tadi sudah kita menyelesaikan apa itu definisi, faktor, solusi. Nah, akhirnya kita sampai pada tahap akhir, yaitu dimana nanti di sini kita bakalan melanjutkan pertemuan kembali, yaitu tindak lanjut kita setelah pertemuan pertama ini ada lagi pertemuan kedua. Yaitu menurut kalian kira-kira opsinya tanggal berapa? Entah itu seminggu setelah ini, Bulan depan. Ya. Oke, bulan depan. Kalau dari Mas Ari, bulan depan apakah sepakat? Ya sepakat saya Bahas soal itu. Berarti tindak lanjut kita nanti akan kita ulangi pada saat bulan depan pertemuan kedua ya. Iya. Oke. Nah mungkin itu saja ya pelayanan kita pada hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berhadir, yang sudah mau berdiskusi secara santai dengan saya di sini. Saya selaku konselor yang seperti ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Ini saja. Oke, kita beri apresiasi dulu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.